Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Nita Nurmala Permata Dewi dari Universitas Siliwangi dalam mata pelajaran Geografi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini, silahkan isi absensi di bawah ini ya, dengan mengetik nama, lalu juga kelas, dan nomor absen. Apabila ada yang berhalangan hadir, nanti silahkan menghubungi Ibu lewat personal chat. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Proses vulkanisme, Bu. Wah, benar sekali. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait proses vulkanisme atau erupsi gunung api. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kompetisi dasar 3.4 yang merupakan analisis hubungan antara manusia dengan lingkungannya sebagai dinamika litosfer. Mata pelajaran dinamika litosfer, subpokok materi, seisme, dan hubungannya terhadap kehidupan. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini Ibu akan sampaikan yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk bekerja sama secara kooperatif dengan teman kelompoknya untuk menganalisis bagaimana proses terjadinya gempa bumi, serta peserta didik diharapkan mampu untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya antara gempa bumi dengan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk hal itu silahkan persiapkan catatannya, alat tulisnya, lalu catat poin-poin penting yang Ibu sampaikan sampai akhir video ini ya. Jangan lupa dicatat, kita akan dulu belajar sekarang. Oke, sekarang kita akan belajar terkait seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ada yang tahu seisme itu apa? Gempa bumi, Bu. Ya, benar. Seisme itu adalah bagian dari gempa bumi. Gempa bumi sendiri merupakan suatu proses adanya pelepasan energi di dalam permukaan bumi sehingga mampu mempengaruhi morfologi atau bentuk permukaan bumi sendiri. Seisme ini juga berasosiasi dengan gerakan lempeng, di mana pelepasan dari energi yang berada di dalam permukaan bumi tersebut jika semakin kuat, maka akan mengakibatkan gempa bumi yang semakin kuat juga. Selain itu, kita juga harus mengetahui ada beberapa faktor penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama, yaitu terkait gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik ini merupakan suatu gempa bumi yang terjadi akibat adanya pergerakan lempeng atau biasanya berotasi dengan lempeng dan patahan. Disebut dengan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, yang kedua yaitu adanya gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini juga berkaitan dengan materi sebelumnya ya, terkait vulkanisme atau erupsi gunung api. Gempa ini biasanya terjadi di daerah kaki gunung ketika adanya suatu erupsi gunung api yang terjadi di daerah tersebut. Yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini biasanya diakibatkan oleh adanya runtuhan di dasar atau terowongan tambang tersebut. Biasanya bersifat lokal di daerah tambang itu saja. Dan yang keempat adalah gempa tumbukan. Gempa ini cukup langka terjadi. Hal ini disebabkan karena faktor penyebabnya adalah adanya jatuhnya meteor. Biasanya juga terjadi di daerah itu saja. Nah, sempat terjadi di Rusia pada tahun 1908. Itu merupakan faktor penyebab terjadinya gempa bumi. Selain itu juga kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Yuk, jangan lupa dicatat ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar terkait bagaimana sih pengaruhnya gempa bumi terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita harus mengetahui bahwa gempa bumi itu merupakan suatu proses terjadinya pelepasan energi di dalam permukaan bumi. Pelepasan tersebut bisa berakibatkan cukup dahsyat, sehingga bisa menyebabkan terjadinya bencana, baik itu tsunami ataupun longsor.
Seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, terjadinya tsunami yang cukup besar dengan getaran gempa bumi di atas standar magnitudo. Selain itu, kita akan belajar juga terkait tsunami. Ada yang tahu nggak tsunami itu apa ya? Wah, iya, benar sekali. Tsunami itu merupakan gelombang air laut yang semakin memuncak lalu menghantam pelabuhan atau pesisir pantai. Biasanya, jika gelombang tersebut masih ada di dasar laut, maka ketinggiannya hanya sekitar 30 cm. Namun, ketika gelombang tersebut sudah mencapai daratan dangkal, maka akan mencapai 30 meter. Ada juga klasifikasi terkait tsunami itu berdasarkan jarak dari gempa bumi yang terjadi. Yang pertama adalah tsunami jarak pendek. Tsunami jarak pendek ini biasanya terjadi dalam kurun waktu kurang dari 30 menit atau sekitar 30 menit setelah gempa bumi itu terjadi, dengan epicentrum kurang dari 200 km. Lalu yang kedua yaitu tsunami jarak menengah. Tsunami ini biasanya terjadi dengan kurun waktu 30 sampai 2 jam setelah gempa bumi itu terjadi, dengan epicentrum 200 sampai 1000 km. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tsunami jarak jauh. Tsunami jarak jauh ini merupakan tsunami yang terjadi lebih dari 2 jam setelah gempa bumi itu terjadi, dengan epicentrum lebih dari 1000 km per jam. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengetahui banyak hal ya, baik itu terkait gempa bumi, tsunami, dan pengaruhnya. Sekarang, kita akan mengetahui juga apa ya penyebabnya tsunami itu terjadi. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah adanya gempa bumi di dasar laut. Gempa bumi ini terjadi karena adanya tubrukan lempeng atau tektonik lempeng. Yang kedua adalah longsor di dasar laut. Longsor di dasar laut juga bisa disebabkan karena adanya tubrukan atau adanya perubahan morfologi, sehingga terjadinya suatu getaran dan mengakibatkan gelombang yang cukup besar. Dan yang ketiga adalah adanya erupsi gunung api di dasar laut, seperti yang terjadi di Krakatau, di mana gunung tersebut berada di dasar laut dan mengalami erupsi sehingga terjadinya tsunami. Oke anak-anak, selain itu Ibu juga akan memberitahu terkait bagaimana sih proses terjadinya tsunami itu. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah ketika lempeng itu normal, maka sebenarnya lempeng itu tidak akan mengakibatkan suatu getaran gempa bumi yang mengakibatkan tsunami. Jika lempeng itu sudah tidak normal, dalam artian adanya gerakan, maka air laut akan mengalami suatu perubahan atau gelombang ke daerah daratan. Dan yang kedua adalah ketika adanya suatu pelepasan, yaitu lempeng benua mengalami penonjolan ke daerah laut sehingga air laut mengalami penyurutan seolah-olah surut, padahal itu merupakan tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Yang ketiga yaitu tsunami yang terjadi akibat adanya getaran yang cukup hebat di dasar laut sehingga terjadinya proses tsunami dengan keseimbangan air yang tidak stabil. Baik anak-anak, itu merupakan materi terkait seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dari anak-anak gimana? Paham tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak, kita akan masuk ke dalam kuis. Di sini Ibu sudah membagi kalian dalam 2 kelompok besar. Silahkan mengisi di bawah ini, lalu kerjakan dan analisis secara bersama-sama bagaimana proses terjadinya gempa bumi sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan. Kalian bisa mengisinya sekarang sehingga nantinya kita bisa melihat bagaimana analisis kalian terkait materi yang Ibu sampaikan.
kasih. Ternyata kalian sudah memahami ya materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa belajar lebih lagi di rumah melalui referensi buku, media, maupun artikel yang kalian baca nantinya. Baik anak-anak, kesimpulan dari pertemuan hari ini terkait materi seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan bahwa gempa bumi itu merupakan suatu pergerakan lempeng atau adanya pelepasan energi di dalam permukaan bumi sehingga mengakibatkan beberapa bencana, baik itu tsunami maupun longsor. Gempa bumi sendiri tadi terbagi atas 4 bagian, ada gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, gempa bumi tumbukan, dan juga gempa bumi runtuhan. Begitupun dengan tsunami terbagi atas 3, ada tsunami jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Itu merupakan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa mengembangkan materinya lebih lagi dan jangan lupa untuk terus belajar. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi agar proses pembelajaran bisa lebih menyenangkan lagi. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah mengikuti pertemuan hari ini. Jangan lupa semangat, belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat, selalu berdoa agar dilancarkan pada proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.